Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Ombol Polisi Channel. Oke guys, kali ini kita akan merayakan sebuah berita, di mana berita tersebut terkait dengan pengiriman anak pelajar yang nakal, ya, itu dikirim ke barak TNI. Nah, ini tanggapan Kementerian HAM, dan judulnya adalah Kementerian HAM dukung program Deddy Mulyadi. Nah, lalu bagaimana dengan KPAI? Kenapa masih tetap menggunakan kata-kata perlu dikaji, dan siapa lagi lah itu namanya, katanya dikaji lagi gitu ya. Menurut kalian gimana nih guys? Masalahnya ini Pak Menteri aja ngomong boleh dan tidak melanggar selama tidak menggunakan fisik. Maksudnya fisik itu menggunakan apa ya, kekerasan itu maksudnya loh. Nah, pokoknya kita lihat dia penjelasannya seperti apa nih kata Pak Menteri ini. Oke guys, yuk kita simak baik-baik. Dan gimana tanggapan kalian? Silahkan diketik di dalam kolom komentar. Nah, mudah-mudahan KDM ini semakin ke depan, semakin ke depan, bisa untuk dijadikan sebagai referensi untuk gubernur-gubernur yang lain. Tapi di sini kemarin saya dapat berita itu Gubernur Bengkulu sudah mulai ya guys. Tapi keren. Bukan meniru, tapi emang bagus kalau untuk diikuti. Bukan meniru ya, kalau meniru itu full apa sih namanya kalau meniru itu ya. Ais pokoknya itulah. Yuk kita simak deh Pak Menteri ngomongnya gimana nih. Peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau... Tahan dulu guys, saya sengaja stop dulu ya. Ini kita baca dulu. Natalius Pigai itu adalah menteri. Ini menteri ya guys, menteri HAM. Nah, yang namanya menteri itu kan berarti kan apa ya, orang tertinggi apa instansi tertinggi sih ya. Tolong tulis komentar kalian guys, karena di sini aja tulisannya Natalius Pigai Menteri HAM itu menyetujui guys. Gak percaya? Kita lihat aja nih videonya nih, gimana nih? Bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu HAM tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu, di sekolah kami yang sudah senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment. Tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental,
pembentukan karakter dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, keren. Tuh guys, selama tidak melakukan kekerasan pada fisik anak itu dinyatakan tidak melanggar HAM. Ya, ini kan sudah jelas. Nah, kemarin saya lihat beritanya itu si KPAI sudah cek lokasi dan melihat aktivitas si anak di barak. Dia bagaimana, ya kan, mulai dari makanannya, kemudian cara mereka dididik, ya. Teman-teman bisa lihat di video yang seperti apa di video-video yang lain, di reaction teman-teman yang lain. Dan di situ, tapi kenapa si ini Komnas HAM ya, apa sih itu kok masih bahasanya perlu dikaji lagi, pokoknya banyak banget nih guys. Aduh, batuk sampean. Kalau beberapa waktu ini banyak banget kebijakan KDM ini ditentang ya oleh orang-orang itu. Itu gimana menurut kalian guys? Pak Menteri aja udah ngomong ya. Ya, kita ulang lagi guys. Nih. Program sekolah militer Nah, terus gitu. menjadi sorotan dari berbagai pihak, mulai dari Komnas HAM, akademisi, KPAI, hingga pakar pendidikan. Menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk sama-sama menangani anak bermasalah dengan program masing-masing. Kalau pro kontra kan bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan atau kekhawatiran karena di lembaga atau tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja. Ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, SMA Taruna Nusantara itu tertentara loh, pelatihnya, gurunya. Ketiga, sekolah-sekolah yang yayasannya di bawah TNI, itu SMA dan SMK, itu tentara loh gurunya. Nah yang keempat, paskibraka ini, pramuka ini banyak dilatih oleh tentara, gitu loh. Jadi kan bukan barang baru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau tantang sekalian ya. saya mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke barak tempat pelatihan. Nah, sampai ditantang sekalian ya guys ya. Jadi bukan cuma mengkritik tapi emang keren ya, bijak juga KDM ini. Dia walaupun dikritik kemudian berikan pokoknya kritik dan saran lah kalau bahasa tepatnya, biar enak ya didengarnya. Itu tetap dia siap menerimanya, dan bahkan kalau emang itu menurut mereka kurang baik ya diajak tantang sekalian gitu. Metode mereka menggunakan apa, silakan. Bravo KDM. Oke, itulah guys ya, demikian reaction kita pagi ini ya, karena saya juga menarik nih lihat reaction teman-teman ini juga, kayaknya wow ya, banyak emang bukan menghujat, banyak yang berkomentar memberikan kritikan kepada KPAI kemudian Komnas HAM. Gimana menurut kalian guys? Pokoknya terima kasih dah yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf kalau kata-kata yang agak melisut-melisut karena masih belum bisa lancar ngomongnya. Oke, makasih. Apabila video lewat di beranda kalian, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen yang baik-baik supaya saya semakin semangat dalam membuat videonya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.